Ibu mau penjelasan kalian sekarang. Apa kalian sekongkol menipu ibu? Tanya Ibu Vira dengan nada yang kesal. Maksud ibu apa? Apa yang bapak bohongi dari ibu? Ucap Bapak Rozak. Bapak pasti tahu masalah kehamilan dia kan? Tanya Ibu Vira sembari menunjuk dengan tangan ke arah Tasya. Sementara Tasya menunduk karena malu. Mana bapak tahu tentang kehamilannya? Lagi pula apa yang harus dipermasalahkan si Bu? Mereka kan sudah menikah. Wajarlah jika Tasya hamil, ucap Bapak Rozak dengan tenang. Karena belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Abimanyu, sekarang kamu jelaskan pada ibu. Apa kamu sudah mengenal wanita ini sebelumnya? Tanya Ibu Vira pada putranya. Maafkan aku ibu, maafkan aku. Tiba-tiba Abimanyu menangis sembari bersujud di kaki Ibu Vira. Sekali lagi maafkan aku ibu, aku yang merencanakan semuanya agar ayah Tasya membujuk ayah untuk menjodohkan kami. Supaya hubungan kami atau perselingkuhanku tidak ketahuan ibu. Tangis Abimanyu mulai pecah saat menceritakan semuanya di kaki Ibu Vira. Sementara Tasya hanya terdiam dan tertunduk malu dengan aib yang sudah terbuka gara-gara ucapannya sendiri. Abimanyu, tolong katakan pada ibumu bahwa itu semua tidak benar. Kamu tidak mungkin mempermalukan bapak seperti ini kan? Ucap Bapak Rozak. Maafkan aku pak, aku benar-benar minta maaf, ujar Abimanyu seraya bersujud ke kaki Bapak Rozak. Setelah hampir 13 hari di rumah sakit, akhirnya Bapak Rozak diperbolehkan pulang dengan catatan harus rutin konsultasi ke dokter. Alhamdulillah akhirnya Bapak boleh pulang, ucap Ibu Vira yang lega dengan berita kepulangan suaminya. Dirinya cukup jenuh dengan suasana rumah sakit. Setelah tiba di rumah, mereka disambut oleh wajah ketus Tasya. Aduh Bapak, pakai acara sakit segala. Apa Bapak tahu berapa uang yang harus kami keluarkan untuk pengobatan Bapak? Ucap Tasya dengan ketus. Tasya, jangan bicara sembarangan, bentak Abimanyu pada istri yang tidak punya adab itu. Tasya begitu berbeda dengan Bella yang selama menjadi istri Abimanyu tidak sekalipun dia berkata yang tidak sopan pada mertuanya. Lalu beberapa saat kemudian Tasya keluar dengan membawa tas. Mau kemana kamu Tasya? Tanya Kemal yang semakin hari semakin tidak bisa mengendalikan istrinya itu. Aku mau cari udara segar dulu. Bosan jika harus melihat orang-orang yang itu-itu saja setiap hari. Ucap Tasya yang kemudian berlalu. Menyesal ibu sudah mengizinkan kamu menikah dengan wanita yang tidak ada sopan santunnya. Lebih baik si Bella itu menjadi mantu. Walau norak dan miskin, tetapi dia tidak pernah berkata kasar pada ibu dan bapak. Ucap Ibu Vira. Dalam setiap sujudnya, Bella menumpahkan semua kesedihannya pada sang robnya. Dengan isakan, Bella curahkan semua kegundahan yang telah mengusik hatinya. Ya Allah, dalam sujud, aku memohon ampunan darimu. Sungguh aku sangat takut dengan kesombonganku tadi ya Allah. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk menyombongkan apa yang aku miliki sekarang. Karena aku paham betul semua yang aku miliki sekarang hanyalah titipan darimu. Aku mohon selalu jagalah hatiku. Jauhkan aku dari rasa sombong dan jauhkan aku dari hal-hal yang dapat merusak hatiku. Aku pun memohon harap padamu atas kebahagiaan kedua buah hatiku. Dia merasa begitu lega setiap kali mencurahkan semua keluh kesahnya pada robnya. Aku dengar dari tetangga jika kemarin Abimanyu dan keluarganya datang ke sini membuat keributan. Apa itu benar Bella? Tanya Melisa yang baru saja datang. Benar, mereka meminta uang yang telah Abimanyu berikan padaku. Mereka tidak terima jika aku dan anak-anakku menikmati semua uang itu, jelas Bella. Aku mengembalikan semuanya. Aku sudah tidak mau lagi diusik oleh mereka. Bahkan jika perlu, aku ingin pindah saja ke kampung. Rasanya aku ingin sekali memulai hidup baru di sana, ucap Bella lagi. Bagaimana kalau kita liburan ke sana? Pasti kakakmu sangat senang dengan kedatangan kita, usul Melisa. Entahlah, sepertinya itu bukan ide yang bagus. Aku masih sangat takut untuk menjumpai kakakku. Mereka pasti sangat marah padaku, keluh Bella.
Jika kamu meminta maaf dengan tulus kepada mereka, mereka pasti akan memaafkanmu. Lagi pula kamu adalah adiknya. Aku yakin mereka sedang menanti-nantikan kedatanganmu untuk memperbaiki hubungan kalian, ucap Melisa. Bunda, mengapa ayah tidak datang lagi? Rasanya sudah lama sekali kakak tidak berjumpa dengan ayah, Bunda, ucap Vina saat Bella berada di dapur untuk memasak makanan untuk kedua buah hatinya. Ya Allah, aku kira mereka sudah melupakan ayah mereka. Karena sudah hampir 2 bulan ini mereka tidak menanyakan hadirnya Mas Abimanyu. Apa selama ini mereka memendam perasaan rindu mereka? Gumam Bella dalam hatinya. Tok tok tok, Assalamualaikum. Bunda, bunda, sepertinya itu suara ayah. Biar aku yang membukakan ya, ucap Vina. Waalaikumsalam ayah. Vina langsung memeluk ayahnya. Ya, ayo kita main. Main sama adik Izam juga ya, ucap Vina lagi. Vina, Izam, sini sama bunda, panggil Bella. Dengan lembut pada kedua buah hatinya. Sedang Abimanyu berusaha curi-curi pandang pada Bella. Alhamdulillah suhu tubuh mereka sudah normal. Ternyata memang benar, mereka butuh perhatian Abimanyu. Pasti mereka sangat sulit menahan rindu pada ayahnya, pikir Bella. Sayang, sudah dulu ya bermainnya sama ayah. Ayah mau kerja dulu. Lagi pula seharian kakak sama Izam bermain dan belum istirahat. Sekarang kita istirahat dan biarkan ayah pergi ya nak, bujuk Bella. Apa bunda marah sama ayah? Sayang, bunda sudah tidak marah kok sama ayah. Hanya saja sekarang ayah punya rumahnya sendiri. Jadi ayah harus pulang dulu, jelas Bella sambil memeluk kedua anaknya. Baiklah bunda, ayah besok datang lagi ya ayah, ucap Vina. Baiklah bunda, antar ayah ke depan dulu ya nak. Kakak main dulu sama adik Izam, ucap Bella sambil berdiri dan Abimanyu pun mengikuti Bella.